adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, hebat. Iya, kita akan mulai sekolah minggu online kita pada hari ini 9 Agustus 2020. Sudah siap adik-adik di rumah? Siap ya. Oh ya Kak, hari ini emang sudah berapa kali ya kita melakukan ibadah online? Kita sudah hampir 4 bulan ya, 3-4 bulan. 4 bulan. bulan. Tapi kita tetap bersyukur ya Kak, tetap bersuka cita. Karena apa? Kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, sekalipun beribadah di rumah. Amin adik-adik semuanya. Amin. Yuk kita semuanya bangkit berdiri, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita bersuka cita karena sukacita adalah kekuatan. Kita Amin. nyanyikan pujian ini. Oh, sukacitaku. Nyanyikan pujian ini dengan sukacita ya adik-adik ya. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Turun. Pam 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 pam, pam 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 pam, pam 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 pam. Yeay. Haleluya. Ada kuasa di dalam pujian, karena itu kita mau terus memuji Tuhan. Masih tetap bangkit berdiri adik-adik di rumah, kita nyanyikan pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan
kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kesembuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Ada kesembuhan. Ada kesembuhan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Yeay, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Nama Yesus berarti nama yang berkuasa ya Kak ya. Iya dong Kak, nama Yesus nama yang berikan kita kemenangan. Yang memberikan juga kesembuhan. Oleh karena itu kita harus senantiasa berharap kepada nama Yesus, nama yang dahsyat. Oke, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Ku mau dengar cerita tentang perbuatan Allah. Adik-adik siapkan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa firman Tuhan senantiasa memberikan kita kekuatan yang baru. Haleluya. Cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku mau dengar cerita. Ku mau dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Shalom adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami juga sebentar lagi ya Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan kami dapat mengerti di dalam hati kami dan juga kami mau melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dari awal firman Tuhan sampai akhirnya biarlah Tuhan Yesus yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai,
damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh kau jagai dengan sejahtera. Amin. Tuhan berkati. Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, sekarang aku akan ayat hafalan. Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Tuhan Yesus memberkati. Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ia adalah suatu-nya Allah tidak mau adina duduk dan dari dunia sampai dada Allah ubah dadamu dia dalam. Terima kasih adik-adik yang sudah mengirimkan semua video atau kreativitas di rumah, ayat hafalan maupun kreativitas di rumah yang lainnya yang sudah dikirimkan. Terima kasih ya adik-adik, semua itu sangat berguna dan Tuhan Yesus sangat bangga sama kalian, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Terima kasih ya. Oke. Cerita pada saat pagi hari ini yang berjudul Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Apa adik-adik? Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Lukas 5 ayat yang ke-17 sampai Lukas 5 ayat yang ke-17 sampai ke-26. Coba dibaca di rumah berulang-ulang, pasti akan mengerti, lebih tahu lagi cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik tahu tidak? Suatu saat ada seorang yang lumpuh. Dia berbaring di tempat tidurnya, kakinya tidak bisa berjalan. Dia tidak bisa bergeser dari tempat tidurnya untuk pergi mengambil minuman, ambil makanannya sendiri. Dia tidak bisa jalan. Kasihan ya adik-adik ya, seorang lumpuh ini dia sakit dan tidak bisa berjalan. Tahu enggak adik-adik? Yang lumpuh ini punya teman. Temannya ada 4. Temannya yang mendengar bahwa Tuhan Yesus itu akan datang ke kota Kapernaum. Mereka dengar berita bahwa Tuhan Yesus akan lewat ke Kapernaum. Siapa yang tahu Kapernaum? Nah, itu suatu tempat di mana Tuhan Yesus akan datang ke sana. Nah, teman-teman yang 4 ini tahu kalau Tuhan Yesus lewat ke Kapernaum. Nah, mereka memberitahukan kepada orang lumpuh itu, temannya itu, dan bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan sakitnya. Mereka semangat kasih tahu, hei, tahu nggak, Tuhan Yesus nanti mau lewat, mau datang ke Kapernaum. Kami dengar kalau Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan orang yang sakit, orang yang lumpuh. Mau nggak
kita bawa. Nah mereka datang ke sana membesuk temennya ini, kasih tahu kepada temennya yang sakit ini. Nah 4 orang ini datang dengan semangat. Mereka beritahu kepada yang orang lumpuh ini. Lalu mereka bersama-sama menggotong orang lumpuh itu. Digotong. Kira-kira berat nggak ya adik-adik? Pasti berat. Nah karena dia nggak bisa jalan, digotong di dalam tempat tidurnya. Nah mereka 4 orang bersama-sama dengan kompak, semangat untuk menolong temannya yang sakit, yang lumpuh tadi. Tahu nggak adik-adik? Tetapi mereka tidak bisa masuk karena ada banyak orang berkerumun. Waktu Tuhan Yesus datang di situ, di Kafarnaum itu, orang-orang ternyata sudah numpuk, sudah banyak berkerumun di sana adik-adik. Sudah berkumpul di sana. Sampai mereka tidak bisa masuk ke dalam satu ruangan atau di mana Tuhan Yesus itu sedang berada di tempat itu. Apa ya? Ya gimana ya? Mereka berpikir gimana ya caranya ya supaya temennya ini bisa langsung ada nanti di dekat Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus dapat menyembuhkannya. Mereka tidak putus asa adik-adik, biarpun banyak kerumunan orang-orang di situ, mereka tetap berusaha. Mereka apa? Lalu mereka ngapain adik-adik? Coba lihat, mereka membongkar atap rumah itu agar terbuka atasnya. Mau ngapain ya? Kok dibongkar sih atap rumahnya? Mereka mau lewat dari situ, mau menurunkan temennya yang sakit itu lewat atap itu. Mereka berusaha supaya temennya itu ada di dekat Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus melihat mereka, melihat yang sakit tadi temannya. Mereka berusaha, mereka bongkar atap rumah itu supaya terbuka atapnya. Nah, kemudian mereka menurunkan orang lumpuh temannya itu dan tempat tidurnya juga persis di depan Tuhan Yesus. Diturunkan di ruangan di mana orang-orang berkumpul dan ada juga di situ orang-orang banyak. Kira-kira adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Anakku, dosamu sudah diampuni." Itu perkataan Tuhan Yesus. Anakku, dosamu sudah diampuni. Tuhan Yesus katakan itu kepada orang lumpuh itu. Tuhan Yesus berkata kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi bahwa dia berkuasa mengampuni dosa. Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu." Tuhan Yesus bilang, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu." Ketika itu, apa yang terjadi adik-adik? Seketika itu, orang lumpuh itu jadi apa? Mengalami kesembuhan. Wow, dia mengalami kesembuhan. Orang lumpuh tadi menjadi sembuh. Wah, luar biasa. Tuhan kita hebat, luar biasa ya. Tuhan kita berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa atas dosa. Tuhan Yesus berkuasa atas kesembuhan. Tuhan Yesus itu maha kuasa. Segalanya dia bisa lakukan bagi orang percaya. Akhirnya orang itu pulang ke rumahnya sambil ngapain adik-adik? Dia nggak cuek. Dia pulang ke rumahnya, dia memuliakan Tuhan sambil memuliakan Allah, dia memuliakan Tuhan penciptanya.
Tuhan yang menyembuhkannya, Tuhan yang menolongnya. Tuhan itu luar biasa, memberikan kesembuhan, memberikan mujizat di dalam kehidupannya. Untuk itu dia bersyukur kepada Tuhan, dia memuliakan Allah yang besar, Allah yang sangat luar biasa, memberikan pertolongan, memberikan kesembuhan kepada dirinya. Selama ini kan dia lumpuh ya, sakit, terus Tuhan berikan mujizat dalam kehidupannya. Orang banyak melihat mujizat itu, juga memuliakan Allah. Bukan hanya dia yang memuliakan Allah, orang banyak yang ada di situ yang menyaksikan mujizat terjadi. Kalau dia disembuhkan, orang banyak juga melihat. Itu tadi mereka memuliakan Tuhan. Dimuliakan Tuhan, terpujilah Tuhan yang besar. Dimuliakanlah Engkau Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang menyembuhkan, Allah penolong, Allah yang maha kuasa memberikan mujizat. Mereka memuliakan Tuhan. Mereka sangat takjub melihat keadaan itu. Mereka semuanya memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita menolong orang lain, kita tetap memberikan perhatian khusus atau semangat. Kalau mau menolong orang lain, kalau ada teman-teman kita yang sakit, mari kita berdoa buat dia, kita bawa dia di dalam doa kita, atau kita bawa dia ke dalam doa-doa kita, karena ada Tuhan Yesus yang selalu menolong dan menyembuhkan. Baik lewat doa-doa adik-adik, lewat doa-doa kita, dan juga kalau ada teman kita yang sakit, minta pertolongan, butuh pertolongan, kita doakan dia, kita bawa berobat, kita bawa dia untuk berobat di puskes atau di rumah sakit, kita tolong supaya apa? Ada juga Tuhan Yesus bersama dengan kita yang akan memberikan semangat dalam kehidupan kita untuk saling menolong pada teman-teman kita. Percayalah Tuhan Yesus pasti mengurapi kita semuanya. Adik-adik, percayalah bahwa Tuhan Yesus bisa memberikan kesembuhan dan mujizat bisa terjadi. Mujizat masih ada, mujizat masih berlaku hingga pada saat ini. Tuhan Yesus sangat baik. Haleluya. Nah, adik-adik, ayat hafalannya jangan lupa ya, buat kelas balita. Galatia 6 ayat yang ke-10. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Ini ayat hafalannya buat balita dan pratama. Hafal ya, diingat ya. Buat kelas madya dan tunas remaja. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Galatia 6 ayat yang ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ingat ya, jangan lupa untuk mengirimkan ini, ayat hafalan ini selalu dikirimkan buat kakak ya. Adik-adik, jangan lupa hari Minggu setelah ini kirim nanti ke Kaprima, ada tugas yang harus dikerjakan, aktivitas di rumah. Jangan lupa ya untuk dikerjakan ya adik-adik ya. Buatlah satu kegiatan yang menarik, tempel gambar atau foto makanan yang sehat, makanan yang sehat, nanti ditempel di sebuah karton atau kertas HPS.
tulis di bawahnya apakah makanan tersebut mengandung 4 sehat atau 5 sempurna. Nanti tempel makanannya, fotonya, tempel, terus nanti dikasih penjelasan di bawahnya. Lalu difoto bersama dengan aktivitas itu, dikirimkan ke kakak atau ke Kak Edi atau ke Kak Prima ya, nanti dikirimkan. Dan jangan lupa juga ayat hafalannya. Untuk video ayat hafalan atau foto kreativitasnya nanti ya jangan lupa juga dikirim ya. Oke? Kirimkan ke Kak Prima atau ke Kak Edi. Oke, sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami sudah mendengar cerita firman Tuhan yang kami dengar itu biarlah terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan untuk saling tolong menolong bagi teman kami seiman, bagi teman-teman kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kalau ada mereka mengalami sakit atau berkekurangan, kami percaya Tuhan kami bisa juga dapat menolong mereka lewat kasih Tuhan yang ada pada kami dapat menolong teman-teman kami semuanya ya Bapa. Mereka yang mengalami sakit, kami dapat berdoa buat teman-teman kami. Kiranya Tuhan Yesus juga sembuhkan mereka. Mujizat pasti ada, masih berlaku hingga pada saat ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau akan menolong setiap kami ya Tuhan. Teman-teman kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Teman-teman kami yang sedang susah hatinya Engkau hiburkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah firman Tuhan ini kami mau Tuhan praktekkan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus dapat menolong setiap kami. Dan kami berdoa juga Tuhan Yesus buat kedua orang tua kami. Kalau mereka mengalami sakit, berikan mereka kekuatan, berikan kesehatan. Kami berdoa buat orang tua kami yang sakit, sembuhkan di dalam nama Yesus. Karena kami percaya hanya di dalam nama Yesus ada kuasa kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini ya Bapa. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, bagaimana ceritanya Kak Vita? Tuhan Yesus luar biasa kan? Luar biasa Kak. Wah, ternyata di dalam nama Yesus ada mujizat, Amin. ada kesembuhan. Asalkan kita Percaya. Adik-adik Amin. dapat mengalami mukjizat kalau kita berharap kepada Tuhan dan percaya. Terima kasih buat adik-adik semuanya yang sudah mengikuti sekolah minggu online. Jangan lupa sekolah minggu online minggu depan tanggal 16 Agustus 2020 pukul 8 pagi. Kita akan mengakhiri sekolah minggu online ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh memuji dan mengagungkan nama-Mu, kami boleh belajar firman-Mu, kami boleh mengalami kasih Kristus sebab di dalam nama Yesus ada kuasa yang dahsyat. Kiranya Engkau memberkati kami anak-anak-Mu, Engkau akan membawa anak-anak-Mu semakin hari semakin naik dan bukan turun menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah adik-adik semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya berkat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus akan memimpin kehidupan kita semuanya dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa berikutnya. Dah.